Oke anak-anak, ini adalah materi pertama mata pelajaran prakarya kelas 8. Kalian perhatikan dengan seksama materi ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke, kita mulai. Nah, ini prakarya. Oh ya, sebelumnya ini nama lengkapnya Pak Haki. Namanya Pak Haki adalah Hakiki Nurmadania SPD. Kalian bisa manggil Pak Haki. Oke, sekarang kita masuk ke materi kelas 8 bab 1. Nah, ini adalah profilnya Pak Haki ya. Fotonya Pak Haki waktu masih janggutnya tebel dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari bab 1 ini adalah kalian supaya mampu. Yang pertama itu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Artinya, di sini karya kerajinan bahan lunak itu sangat banyak di Indonesia. Kalian harus bersyukur tinggal di Indonesia ini. Bagaimana caranya? Dengan cara memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk suatu kerajinan. Nah, yang kedua, kalian dapat memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Nah, di sini kalian supaya itu benar-benar paham sejarahnya kerajinan bahan lunak itu seperti apa. Dari mana asalnya, kemudian jenis-jenisnya, sifat bahan lunak itu seperti apa. Kan bahan lunak kalian tahu sendiri ya, ada yang kimia, ada yang alam, dan juga buatan. Kemudian tujuan berikutnya, yang ketiga adalah kalian dapat memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Artinya kalian benar-benar harus memahami anak-anak teknik pengolahan, prinsip perancangan dan prosedur, cara-cara membuatnya, teknik-tekniknya, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran ini yang keempat adalah yang pertama yang keempat adalah merancang. Kalian dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, kalau disimpulkan praktek, kalian bisa membuat kerajinan dari bahan lunak. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kita pelajari hari ini adalah bab 1, kerajinan bahan lunak. Nah, ini adalah barang-barang, gambar-gambar yang ada di depannya kalian ini adalah barang-barang kerajinan yang berasal dari bahan lunak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah siapkan alat tulis yang sudah Pak Aki sampaikan seperti pembukaan tadi. Kemudian bukalah buku paket prakarya kelas 8. Dibuka ya, jangan ditutup, apalagi dibuat tidur, gak lucu. Nah, buku paket ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan SMP Negeri 4 Tanggul. Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa unduh di link yang sudah Pak Aki sediakan di Google Classroom. Di akunnya kalian itu diunduh untuk dibaca dan dipelajari. Jangan cuma dibuat menuhin file memori HP-nya kalian doang. Rugi, percuma. Kemudian yang ketiga, bacalah dengan seksama materi dalam buku. Nah, kalian baca di situ ya. Jangan ditulisin, itu bukunya sekolah. Kemudian kalian fokus pada materi ini dulu, prinsip kerajinan bahan lunak yang ada pada halaman 7. Nah, di situ ada prinsip-prinsip kerajinan yang bisa kalian
pelajari, kalian ngerti, kalian pahami. Kemudian berikutnya, kalian juga bisa membaca yang B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, halaman 12 ya. Nah, kemudian di situ tuh ada karakteristiknya itu berkaitan dengan bahan lunak yang berasal dari alam dan bahan lunak yang berasal, bahan lunak buatan. Jadi buatan yang tadi Pak Hagi sampaikan itu dari bahan kimia. Kalian baca bukunya. Pak Hagi kasih waktu selama jam pelajaran ini sekitar 20-30 menit kalian baca, dan kalau seumpamanya kalian anggap itu penting, dan pastinya memang penting sih, itu tolong kalian rangkum materinya ya. Materi yang benar-benar penting itu dirangkum dengan baik dengan seksama. Itu juga nanti masuk ke dalam penilaiannya Pak Hagi. Nah, kemudian setelah kalian melaksanakan hal-hal langkah pembelajaran yang 3 poin ini yang ada di tampilan layar kalian, kalian melanjutkan mengerjakan tugas-tugasnya ringan kok. Cuman terdiri dari beberapa soal objektif dan satu soal uraian. Itu wajib kalian isi, dan jangan lupa lembar identitasnya atau menu identitasnya itu diisi dengan benar. Ikuti petunjuk deskripsinya ya. Nah, kemudian tugasnya ini, setelah membaca materi di atas, kerjakan tugas yang sudah tersedia pada Google Classroom. Oh iya anak-anak, jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang ya. Pak Hakim minta tolong bantuannya, punyanya teman-teman guru yang lainnya juga, di like, subscribe, dan juga jangan lupa diklik tombol loncengnya. Nanti kalau ada notifikasi atau ada kiriman video baru, kamu dapat notifikasi. Oke anak-anak, cukup sekian. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya ya. Kalian kerjakan tugasnya, dan nanti Pak Aki akan berikan nilai. Oke, cukup sekian dari Pak Aki. Pak Aki akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa Pak Aki mohon maaf atas segala kekurangannya ini karena masih pengalaman pertama. Oke, wassalamualaikum. Sudah